Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala man yuridillah, faqala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan dia mudah di dalam memahami agamanya. Hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu semangat belajar agama, khususnya belajar fikih, dan lebih khusus lagi belajar muamalah, perkara-perkara yang tidak bisa kita terlepas darinya, karena setiap hari kita bermuamalah, apalagi jual beli, karena kita dalam hidup membutuhkan jual beli. Kita butuh makan, butuh minum, butuh memenuhi kebutuhan hajat hidup kita. Semua itu hanya bisa kita lakukan melalui jual beli. Dan di antara jual beli yang menjadi pilihan mudah masyarakat sekarang itu adalah jual beli online. Jadi orang sudah nggak capek-capek lagi pergi ke toko, pergi ke pasar atau ke warung, cukup pesan melalui online. Jadi tema kita ini tema yang sangat kita butuhkan bersama. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk hadir dalam majelis ini dalam rangka kita sama-sama menambah ilmu, menambah pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita pada pagi hari ini. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tentang ini materinya sudah kita share. Jadi sebenarnya bagus kalau sudah dicetak ya, di print, di fotokopi. Karena baca dari handphone tuh lebih susah biasanya. Jadi lebih enak baca dari yang sudah di print. Kita akan baca dan kita jelaskan materi yang sudah kita share. Adapun hal-hal yang perlu penggambaran, ilustrasi nanti kita jelaskan lewat papan tulis. Jadi pada intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jual beli, jadi jual beli itu kan definisinya tukar menukar. Menukar sesuatu dengan sesuatu itu jual beli. Atau bahasa lainnya al-mu'awadah. Nah, tukar menukar ini agar sesuai dengan syariah, maka syariah memberikan rukun-rukunnya, hal-hal yang harus terpenuhi di dalam akad jual beli itu agar jual beli itu sah. Secara umum, rukun atau sesuatu yang harus ada dalam jual beli itu 3. Yang pertama adalah ada pihak yang mengadakan akad, yaitu ada siapa? Penjual dan pembeli. Ada penjual aja nggak ada pembeli, nggak terjadi jual beli. Yang kedua ada sighat ijab qabul. Ijab, orang yang menyampaikan keinginannya untuk beli, qabul, jawaban dari penjualnya, sehingga menunjukkan rela sama rela, keridhaan antara kedua belah pihak. Ini penting. Nggak bisa jual beli terjadi karena hanya kerelaan salah satu pihak, nggak sah, harus kerelaan dua belah pihak. Yang ketiga adalah ada barang yang menjadi objek akad, harus ada barang dan tentu ada harga. Ya, ini 3 rukun di dalam jual beli. Ini dalam jual beli normal. Tapi kalau online kan gimana? Penjual, pembeli ada nggak? Ada nggak penjual dan pembeli? Ada. Cuma beda tempat. Nah, itu masalahnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Beda tempat boleh. Dan itu juga sudah berdasarkan kajian-kajian yang mendalam dari lembaga-lembaga fikih internasional bahwa
penjual dan pembeli itu boleh beda tempat, tidak harus dalam satu tempat. Dan bisa disebut satu majelis, terutama jika via online-nya itu dilakukan secara langsung, pakai suara atau pakai video. Maka itu menurut para ulama kontemporer disebut satu majelis. Meskipun beda tempat tapi disebut satu majelis. Tapi kalau pakai chat, nah ini ada jeda. Nah ini menurut sebagian ulama tidak satu majelis. Maka kalau mau lebih aman jual beli online ya pakai suara dan pakai video. Tapi bagaimana jika pakai chat? Boleh apa tidak? Itu juga dibolehkan. Ya menurut kajian ulama-ulama kontemporer. Jadi jual beli online bisa pakai video, bisa pakai suara, bisa juga pakai chat. Adapun sigat ijab dan qabul, ungkapan dari pembeli mau beli dan jawaban penjual menerima proses jual beli, ya, ini sesungguhnya dikembalikan kepada tradisi pasar. Jadi tidak harus ada kata-kata formal. Saya beli, kemudian penjual bilang, ya saya terima beli kamu. Nggak harus seperti itu. Coba ibu ke pasar ketika jual beli. Apakah ada kata-kata formal seperti itu? Bu, saya beli. Terus penjual bilang, ya saya terima belinya kamu. Kan enggak? Artinya apa? Kembali kepada tradisi pelaku pasar. Apa yang berlaku di pasar sebagai bentuk ijab qabul sah. Makanya jual beli lewat mesin, kita beli minuman dari mesin. Nah, itu ada nggak kata-kata dari penjualnya saya terima pembelian kamu? Nggak ada, kan mesin dia mesin. Nah, jadi berarti nggak harus ada kata-kata formal. Yang penting ada petunjuk bahwa penjualnya rela menjual. Penjual menaruh mesin untuk jual minuman itu petunjuk kalau dia rela untuk dibeli. Jadi nggak usah ditanya lagi. Gitu. Pembeli juga demikian ketika memasukkan uang untuk mengeluarkan minuman itu juga bentuk kalau dia memang mau beli. Jadi dikembalikan kepada tradisi pasar. Mekanismenya dikembalikan kepada tradisi pasar. Ini termasuk keputusan standar standar keuangan internasional. Juga pendapat ulama klasik diantaranya Imam Al-Khatib dalam Mughnil Muhtaj juga demikian mengatakan bahwa ijab qabul itu dikembalikan kepada tradisi pasar. Apa yang berlaku di pasar, apa yang berlaku oleh para pelaku pasar itulah yang bisa diberlakukan. Yang penting menunjukkan kerelaan pembeli dan kerelaan penjual untuk menjual barangnya. Sehingga tidak harus tidak berhadapan-hadapan, beda tempat, yang penting ada petunjuk sama-sama rela, maka itu bisa terjadi. Kemudian objek akad barang harus ada, harga juga harus ada. Apakah maksudnya harus ada kontan barang dan harganya saat itu juga dalam jual beli? Nah, kalau dalam online susah, barang pasti dikirim dulu, masih lama. Uang terkadang butuh transfer, butuh waktu untuk nyampe. Apakah harus ada saat itu? Ternyata tidak juga. Kan ada jual beli namanya jual beli salam dalam ilmu muamalat. Jual beli salam itu jual beli pesanan. Jadi harganya dibayar dulu, barangnya masih dicarikan. Berarti ini membuktikan barang menjadi objek jual beli itu tidak harus ada saat itu. Harga juga tidak harus cash, kontan saat itu. Boleh nggak jual beli tidak kontan, tidak tunai? Boleh nggak? Boleh. Jual beli tidak tunai boleh. Kredit boleh. Itu artinya bahwa barang dan harga tidak harus ada di tempat. Apalagi konteksnya berbicara tentang jual beli online, nggak bisa ada di tempat. Pasti salah satu dari keduanya butuh waktu. Namun demikian, tapi intinya ibu yang dirahmati Allah, jual beli online sah, boleh.
Namun harus memperhatikan kaidah-kaidah dan rambu-rambu. Yang pertama, yang berkaitan dengan barang yang dibeli harus memenuhi kriteria berikut. Barang harus halal. Jual beli online sah jika memang barang yang diperjualbelikan itu halal. Jangankan online, nggak online pun kalau tidak halal nggak boleh. Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan harganya. Maksudnya mengharamkan jual beli terhadapnya. Ketika Allah mengharamkan babi, maka mengharamkan jual beli babi. Ketika Allah mengharamkan khamr, maka mengharamkan juga jual beli khamr. Ketika Allah mengharamkan barang najis, maka Allah mengharamkan jual beli barang najis. Itu kaidahnya. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Jadi syarat pertama, barangnya yang penting halal dulu. Yang kedua, ini sekedar adab, bahwa barang hendaklah diprioritaskan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk dimiliki. Karena jual beli online itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya masih diperdebatkan di antara ulama tentang kebolehannya. Sisi-sisi dalam jual beli online itu masih terkadang sering ulama itu berbeda pendapat. Berbeda dengan jual beli tidak online, offline itu tidak banyak. Maka kalau bisa, sebaiknya hanya melakukan jual beli pada barang-barang yang memang kita butuh. Yang memang kita butuh, sehingga kita punya alasan untuk mendapatkan kemudahan dengan metode online. Karena kita memang butuh, sehingga ada alasan. Apalagi juga nasihat Al-Quran mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Barang yang tidak kita butuhkan, takutnya itu bagian daripada mubadzir. Dan tabdir, perilaku mubadzir atau boros itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah saudara syaitan. Yang ketiga, rambu-rambu yang harus dipenuhi agar jual beli online kita benar-benar sesuai dengan syariah adalah, jual beli online kan barangnya tidak ada di hadapan kita. Maka syarat sahnya adalah barang itu harus dijelaskan spesifikasinya, kriterianya, atau gambarnya. Paling tidak ada gambar, ada ukurannya, sifat-sifatnya, speknya, kriterianya itu harus jelas. Harus jelas. Warna dan lain sebagainya, semuanya pokoknya harus jelas. Harganya dan lain sebagainya harus jelas. Itu jelaskan di dalam lapak online-nya. Itu syarat. Karena menghindari larangan jual beli yang tidak jelas. Jual beli itu bisa menjadi haram bukan karena riba saja, tapi karena ketidakjelasan barang yang dijual itu bisa menjadikan jual beli itu haram. Karena Rasulullah mengatakan, atau dalam hadis dikatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah itu melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Termasuk diantaranya adalah ketidakjelasan barang yang dijual. Jangan sampai pembeli membeli kucing di dalam karung. Harus jelas kriterianya, spesifikasinya, sifat-sifatnya, ukurannya, warnanya dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan pembeli untuk memilih barang itu dan untuk menghindari jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan, karena gharar. Yang keempat, agar jual beli online kita itu sesuai dengan syariah, harus diberikan apa yang disebut dengan khiyarur ru'yah. Pembeli diberikan kesempatan khiyarur ru'yah. Khiyarur ru'yah itu adalah kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Kadang di lapak dijelaskan kriterianya begini-begini dan sebagainya. Akhirnya pembeli mau, tiba-tiba nyampe rumah nggak sesuai. Nah, ini pembeli harus diberikan hak ru'yah, hak khiyar ru'yah, khiyar untuk memilih apakah melanjutkan pembelian atau membatalkan jika tidak sesuai dengan
kriteria yang dia maksud atau ada cacat. Ini harus semua jual beli yang sifatnya pembeli tidak bisa melihat langsung barang itu harus diberikan khiyar ru'yah, kesempatan untuk mengembalikan. Nah, ini disebut dengan khiyar ru'yah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man ishtara syai'an lam yarahu falahul khiyar idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat langsung, meskipun secara speknya kriterianya sudah dia ketahui dari sifat-sifat yang dijelaskan di lapak, tapi belum lihat langsung, belum megang langsung, maka orang yang beli barang dengan kondisi seperti itu, baginya punya hak untuk khiyar, untuk memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan dengan mengembalikan barang yang sudah ada pada dia. Itu harus diberikan. Jika tidak, maka jual beli online tidak sesuai syariah. Jadi 4 itu kriteria rambu-rambu yang harus dipenuhi agar jual beli online itu sah sesuai syariah. Yang paling penting itu 1, 2, dan 4. 1, 3, 4. Kalau nomor 2 paling tidak itu adalah saran ya, agar kita hanya membeli barang yang benar-benar memang kita butuh untuk dimiliki. Tapi yang paling penting itu 1, 3, dan 4. Itu berkaitan dengan sesuai syariah apa tidak jual beli online kita. Yang kedua terkait dengan cara membelinya. Jual beli online agar sesuai dengan syariah perlu kita memperhatikan rambu-rambu, diantaranya rambu-rambu yang berkaitan dengan cara membelinya. Jual beli online sah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan sebagaimana yang kita sebutkan dalam syarat barang yang diperjualbelikan. Juga terkait dengan cara membelinya, sesungguhnya jual beli online itu boleh dilakukan tunai atau tidak tunai. Tunai boleh, tidak tunai juga boleh. Ya. Jadi jual beli barang yang sifatnya masih nginden atau ready stock tapi butuh waktu untuk sampai kepada pembeli itu boleh. Nah, ini yang disebut di dalam fikih kontemporer dengan al-bai' al-mausuf fid dhimmah, yaitu jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, atau ready stock tapi tidak bisa langsung sampai kepada pembeli. Ini namanya al-bai' al-mausuf fid dhimmah, jual beli yang tidak tunai, dan ini dibolehkan. Kemudian ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serah terima barang di dalam jual beli online itu berdasarkan standar internasional tentang masalah keuangan dan jual beli yang berkaitan dengan takobut, yaitu serah terima. Itu dikatakan bahwa serah terima di dalam jual beli online itu mengikuti tradisi pasar juga. Jadi dalam jual beli online tidak mungkin kita bisa langsung kontan, uangnya kontan dan barangnya kontan ada di tempat. Pasti butuh waktu. Pasti butuh waktu. Paling tidak barangnya butuh waktu. Terkadang harganya juga butuh waktu. Seperti di dalam jual beli melalui e-commerce, di pasar online itu, Shopee dan sebagainya itu. Tidak hanya barang yang tidak tunai, uangnya pun terkadang tidak tunai. Karena di situ melibatkan 3 pihak. Pihak pertama adalah pemilik produk, pihak kedua adalah pemilik lapak, pihak ketiga pembeli. Pembeli ketika membayar, apakah uangnya langsung sampai kepada penjual yang punya produk? Tidak. Ngendap dulu di mana? Ya, di marketplace-nya. Ngendap di situ. Jadi tidak langsung, tidak tunai sebenarnya. Kemudian barang juga tidak tunai, karena harus dikirim, butuh waktu kan? Nah, butuh waktu. Maka ini semuanya kalau mengikuti standar keuangan dan jual beli internasional itu dibolehkan karena dikembalikan kepada tradisi pasar. Juga ini dikuatkan dengan pendapat Imam Al-Khatib dalam kitabnya Mughnil Muhtaj bahwa ketika Islam mewajibkan serah terima dalam transaksi tanpa menjelaskan mekanismenya, dan masalah ini memang tidak dijelaskan mekanismenya dalam muamalah, maka itu rujukannya adalah tradisi pelaku pasar,
Bagaimana pelaku pasar menganggap itu sebagai bentuk serah terima, ya sudah, itu bentuk serah terima yang sah. Sehingga banyak kelonggaran-kelonggaran di dalam masalah ini. Dan memang hukum dasar muamalah itu adalah mudah dan boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu boleh dan mudah. Ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi bentuk-bentuk muamalah itu hukum asalnya boleh. Sebelum ada dalil yang secara pasti mengharamkan, maka hukum pertama adalah boleh. Begitu juga makanan, ya, hukum asal makanan itu halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi kalau muamalah kebalikannya, hukum asal dalam muamalah itu adalah boleh. Jadi masalah serah terima tentang atau sistem jual beli pembelian dalam jual beli online itu banyak kelonggaran. Yang ketiga terkait dengan pembayaran. Pembayaran tadi kita singgung bisa tidak tunai. Bisa tidak tunai. Bisa tunai, bisa tidak tunai. Kalau tunai berarti ya langsung transfer. Atau langsung dipotong dari saldo di aplikasi kita, berarti itu tunai. Terkadang tidak tunai, berarti sistemnya apa? COD. Bolehkah COD itu? Boleh, menurut kaidah tadi bahwa serah terima itu bebas dikembalikan kepada pelaku pasar. COD boleh. Jadi jual beli dengan pembayaran COD, cash and delivery itu diperbolehkan. Namun demikian, ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam materi yang saya share itu ada rambu-rambu yang harus dipenuhi agar sah COD kita, proses COD kita. Yang pertama, disepakatinya harga dari barang itu antara penjual dan pembeli. Pertama, harga sudah disepakati sebelum COD. Jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi setelah itu nanti. Kemudian barang yang diperjualbelikan secara online itu dijelaskan spesifikasinya dan kriterianya. Ini seperti syarat barang dalam jual beli online yang sudah kita sampaikan tadi. Sama, syarat COD dengan syarat barang jual beli online. Yang ketiga, transaksi ijab kabul dalam sistem COD terjadi pada saat barang sampai kepada pembeli sesuai dengan yang disepakati. Jadi jual beli dengan pembayaran COD yang benar adalah transaksinya itu terjadinya saat barang diantar oleh kurir sampai kepada kita, kepada rumah kita, itu baru terjadi transaksi. Sehingga skemanya adalah kurir itu sebagai wakil dari penjual. Kurirnya wakil dari penjual. Saat itu transaksi. Itu untuk menghindari gharar, ketidakjelasan. Kenapa? Sebaiknya transaksinya itu saat barang diantar. Kalau tidak saat barang diantar, status barang ketika di jalan, ketika rusak dan lain sebagainya, ini nanti timbul konflik, siapa yang menanggung dan lain sebagainya. Biar itu tidak terjadi, maka transaksinya kalau COD saat barang diantar. Sehingga terjadilah transaksi jual beli antara kurir yang mewakili penjual dengan pembeli yang ada di rumah saat itu. Yang keempat, seperti syarat di dalam jual beli online yang sudah kita sampaikan, harus ada khiyarur ru'yah. Harus ada kesempatan yang diberikan kepada pembeli untuk mengembalikan barang seandainya barang yang nyampe itu tidak sesuai dengan kriteria yang dia maksud. Nah, ini syarat melekat dalam jual beli online. Semua jual beli online harus ada khiyarur ru'yah ini, yaitu kesempatan bagi pembeli untuk berpikir ulang seandainya barang yang sampai itu tidak sesuai dengan spek yang dia maksud atau tidak sesuai dengan spek yang tertera di dalam iklan lapaknya.
maka boleh dia mengembalikan, itu hak dia. Dan pembeli atau penjual harus memberikan kepada pembeli hak ini, hak mengembalikan barang. Jadi 4 itu syarat agar COD yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini rambu-rambu secara umum tentang jual beli online. Kita belum masuk kepada pembahasan satu persatu bentuk-bentuk jual beli online. Baik. Kita masuk ke bentuk jual beli online yang pertama, yaitu pesan barang atau makanan secara daring atau via online atau GoSend dan sebagainya. Ini salah satu bentuk jual beli online. Jual beli online makanan atau barang ini merupakan kemudahan yang disediakan oleh syariah. Maka seseorang ketika butuh barang tidak perlu keluar rumah, cukup buka aplikasi, di sana tertera makanan sesuai dengan seleranya, harganya, dan termasuk dijelaskan ongkos kirimnya. Jadi semua itu harus jelas. Nah, nanti kemudian kita klik. Setelah itu barang diantar oleh driver. Namun demikian, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam jual beli makanan secara online. Yang pertama adalah tentu barang dan makanan harus halal. Kita sampaikan di dalam rambu-rambu jual beli online tadi bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal. Kalau makanan berarti makanan yang halal. Kalau nggak halal nggak boleh. Yang kedua, pesanan upah jasa titip jelas. Jadi dijelaskan di dalam lapak itu kalau harga makanannya sekian. Nah, itu sudah termasuk ongkir. Itu sudah harus jelas. Jangan nggak jelas. Harus jelas dari awal. Yang ketiga, biaya harus diketahui sebelum pemesanan. Itu jelas sesuai dengan syarat yang kedua tadi itu. Kemudian jumlah spesifikasi sesuai dengan gambar, jelas. Jadi harus dijelaskan spesifikasi makanannya, ya, kriteria makanannya atau barangnya di dalam iklan lapak itu atau dalam iklan jual beli daring, makanan daring itu. Itu semuanya harus jelas. Setelah klik memilih, bahwa dia benar-benar memilih di atas kejelasan semuanya, sehingga setelah itu nanti tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi sengketa, karena semua sudah jelas sebelum dia memesan atau sebelum dia memilih. Adapun transaksi akad yang digunakan, dari aspek transaksi berlaku dalam pesan makanan via transportasi online ada 2 pilihan. Jadi transaksi jual beli makanan online itu ada 2 bentuk transaksi pilihan. Yang pertama adalah menggunakan saldo top up. Nah, ini skemanya di dalam fikih muamalat itu adalah wakalah bil ujroh. Kalau kita punya isi dalam saldo, kemudian kita pesan makanan, maka kita bisa langsung bayar dengan dipotong dari saldo yang kita ada, yang kita sudah top up itu. Dan ini berarti kontan, tunai. Ya. Nah, ini wakalah bil ujroh skemanya. Bahwa kita membayar ongkos jasa sistem, di samping juga ongkos jasa pengiriman barang. Karena sistem itu ada bayarnya, di administrasi sistem top up dan sebagainya itu. Nah, ini masuk kategori wakalah bil ujroh. Jadi kita mewakilkan kepada sistem itu untuk membayarkan makanan yang kita pesan dengan ujroh, dengan ongkos, dengan fee, dengan biaya. Dan biayanya saat itu cash, tunai, dipotong langsung dari saldo yang kita punya. Yang kedua, bisa menggunakan skema tidak tunai. Itu yang di makalah yang saya kirim, perlu direvisi. Jadi itu maksudnya adalah
menggunakan skema tidak tunai. Jadi hutang. Maksudnya bayarnya adalah ketika makanan sudah nyampe. Ibu-ibu ketika mau pesan makanan online kan bisa langsung bayar dengan aplikasi kan? Bisa juga bayar kalau makannya sudah nyampe. Berarti kan tidak langsung tunai, tapi hutang berarti kan? Kita minta agar transportasi daring itu membayarkan makanan yang kita pesan dulu. Berarti kan hutang. Berarti ada akad hutang, ada akad ijaroh, sewa jasa. Sewa jasa membelikan dan mengantar. Dan ada akad hutang. Jadi skema yang kedua ini ada dua bentuk transaksi, yaitu transaksi hutang dan transaksi sewa jasa, atau yang disebut dengan qardun wal wakalah bil ujroh. Nah, ini yang menimbulkan perselisihan di antara ulama ahli fikih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Karena ada apa? Ada percampuran dua transaksi, hutang dan sewa jasa. Ketika bayarnya di tempat. Kalau bayarnya langsung dari aplikasi, dipotong dari saldo kita, nggak ada masalah. Yang masalah adalah yang skema yang kedua, yaitu ketika kita bayarnya saat sudah sampai barangnya, makanannya. Karena apa? Karena ada transaksi hutang dan transaksi sewa jasa. Transaksi hutangnya apa? Kan beli makanan kita nggak bayar dulu kan? Berarti dihutangi oleh siapa? Jasa transportasi kan? Transportasi online itu yang menghutangin kita. Kemudian ada sewa jasa. Jasa apa? Jasa membeli dan jasa mengantar. Ini yang menimbulkan perselisihan di antara ahli fikih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak boleh karena bercampur dua akad dalam satu transaksi. Akad hutang dan akad apa? Sewa jasa. Sementara Rasulullah mengatakan naha anil bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad. Dalam hadis lain, naha Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Rasulullah melarang jual beli bercampur dengan hutang. Sewa jasa itu kategorinya jual beli. Sewa jasa itu dalam fikih muamalah masuk kategori jual beli. Berarti bercampur antara jual beli dalam bentuk sewa jasa dan hutang. Dan Rasulullah melarang bercampur dua akad, yaitu jual beli dan hutang. Di sini kemudian sebagian orang, sebagian ustadz, sebagian ahli fikih tidak memperbolehkan. Karena bercampur dua akad dalam dua transaksi dalam satu akad. Nah, pendapat kedua boleh, membolehkan. Karena mereka memahami hadis Nabi, larangan Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad itu. Maksudnya adalah jika dijadikan rekayasa untuk melakukan jual beli riba. Tapi kalau tidak dijadikan rekayasa untuk melakukan jual beli riba, tidak apa-apa. Sementara orang beli makanan secara online atau melalui transportasi online itu tidak ada niat untuk jual beli riba. Tidak ada niat untuk menjadikan itu rekayasa melakukan riba, tidak ada. Maka tidak mengapa. Juga ya, Imam Malik dan Imam Al-Mawardi, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, itu ketika memahami hadis tidak dibolehkannya bercampur antara transaksi jual beli dan hutang, itu maksudnya jika disyaratkan di akad. Padahal kita ketika mau membeli makanan secara online melalui transportasi online, itu tidak ada syarat dari pihak transportasi online kita untuk memilih salah satu dari dua skema. Nggak ada paksaan. Boleh bayar lewat dipotong dari saldo, boleh juga bayarnya di tempat. Nggak ada paksaan.
Maka berdasarkan pendapat Imam Malik dan juga Imam Al-Marwazi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, karena tidak ada syarat paksaan harus memilih bentuk transaksi ini, model ini, maka boleh jual beli makanan melalui transportasi online dengan biaya dibayar setelah barang nyampe. Itu boleh. Menurut pendapat ini. Jadi ini ada dua pendapat, Bu. Jadi kalau nanti ada tiba-tiba ada ustadz mengatakan ini haram ada karena percampuran dua transaksi dalam satu akad, ya nggak apa-apa karena memang ada dalilnya. Tapi yang mengatakan boleh juga jangan disalahkan karena juga ada dalilnya. Karena dalam memahami hadis tadi itu tidak bisa secara harfiah saja. Karena Nabi mengatakan itu maksudnya adalah untuk menghindari agar orang tidak menjadikan itu rekayasa untuk melakukan pembungahan, tidak menjadikan itu rekayasa untuk melakukan riba. Kayak seperti begini, dua transaksi dalam satu akad yang dilarang itu seperti begini. Aku mau jual barangku ini dengan syarat kamu ngasih hutang kepadaku. Nah, ini riba. Karena dia ngasih hutang dengan syarat apa? Dengan syarat yang menerima hutang menjual barangnya, berarti dengan syarat manfaat. Sementara kaidah mengatakan kul qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang, pinjaman yang digunakan untuk mengambil manfaat keuntungan, maka itu riba keuntungannya. Saya kasih hutang kamu, tapi dengan syarat kamu jual barangmu ke saya. Ini riba. Manfaat ini. Karena dia ngasih hutang dengan syarat dapat manfaat apa? Barang dapat dari dia. Ini yang tidak boleh. Semua pinjaman kalau ada syarat manfaat itu riba. Saya kasih hutang kamu dengan syarat motor kamu saya pakai selama setahun. Ini riba. Saya hutangi kamu dengan syarat sawah kamu saya kelola gratis. Maksudnya saya kelola. Saya kelola bebas selama setahun misalkan. Sampai kamu bayar misalkan. Ini juga riba. Ini masuk kategori kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang digunakan untuk cari manfaat, maka itu riba. Inilah yang dilarang. Nah, untuk menghindari itu semua, maka dilarang mencampur antara jual beli dan hutang. Jadi, jika tujuannya adalah untuk riba, untuk dapat manfaat. Sementara orang beli makanan melalui transportasi daring atau online, itu tidak ada maksud sama sekali untuk meriba. Termasuk penjualnya nggak ada maksud sama sekali riba. Apalagi di situ ijarah, ya, sewa jasa itu terpisah dengan hutang makanan, dengan hutang membayar makanan dulu tadi itu. Jadi intinya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua pendapat jika beli makanan via transportasi daring dengan pembayaran di tempat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan karena memahami bahwa hadis Nabi yang melarang dua transaksi dalam satu akad itu maksudnya adalah jika diniatkan untuk riba atau jika disyaratkan di akad. Sementara dua-dua hal itu nggak ada di dalam jual beli makanan via transportasi daring. Adapun yang mengatakan tidak boleh karena mereka mengambil hadis apa adanya, yang penting Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad, ya sudah, nggak boleh, itu aja. Jadi mereka berpegang teguh dengan itu. Tapi kalau ibu-ibu gimana? Pilih yang nggak boleh apa boleh? Pilih boleh. Boleh karena gampangnya apa? Karena memang dalilnya lebih kuat. Ya, karena memang dalilnya kuat dan gampang juga, ya kan? Gampang juga. Dan itu pilihan kan, pilihan. Boleh langsung dipotong dari saldo, boleh juga bayar di tempat. Di antara ulama kontemporer seperti Syekh Nazih Hamad itu ahli fikih muamalah, itu juga mengatakan boleh transaksi seperti itu boleh.
itu jual beli makanan via transportasi daring. Jadi boleh. Boleh, dan saya pribadi berpandangan baik skema pertama maupun skema kedua itu boleh. Skema pertama yaitu pembayarannya pakai saldo, dan itu boleh, jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Skema kedua yang dipalangin dulu oleh drivernya atau oleh transportasi online-nya, baru kita bayar di tempat, itu juga boleh, dan tidak termasuk dua transaksi dalam satu akad yang dilarang. Tidak termasuk itu, karena tidak ada niat untuk pembungahan atau melakukan riba, dan juga tidak disyaratkan oleh penjualnya, oleh pemberi jasanya, yaitu transportasinya tidak mensyaratkan kita harus membayar seperti itu, tidak ada. Itu pilihan kita saja, maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan boleh. Jadi saya pribadi cenderung pada pendapat boleh pakai dua skema itu, skema pertama maupun skema kedua boleh. Baik, sebelum kita masuk ke bentuk jual beli online yang kedua, kalau ada pertanyaan silakan. Terkait jual beli makanan atau barang lewat transportasi daring tadi. Ya, silakan. Maaf Bu ya, nggak apa-apa ya, Bu moderator. Pertanyaan sementara saya buka untuk yang bentuk yang pertama. Ya. Nanti sampai di akhir aja, ya udah. Baik. Berikutnya bisnis dropship. Ini juga salah satu bentuk jual beli online. Bisnis dropship itu apa? Itu sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online di mana si penjual itu tidak harus memiliki barang. Jadi kerjaan dia itu cuma mengiklankan barang orang. Begitu ada yang mesan, maka langsung disambungkan kepada pemilik barang. Nah, dan pembeli yang mau beli itu diminta untuk membayar, kemudian pemilik barang atau pemilik produk akan mengemas dan mengirimkan kepada pembeli. Ini semua dilakukan rata-rata dengan cara online. Dan pelakunya ini disebut dengan dropshipper kan. Dropship itu nama model bisnisnya, pelakunya itu dropshipper. Ya, dropshipper itu pebisnis yang melakukan proses jual beli ya, tanpa memiliki barang. Kerjaannya hanya memasarkan atau mengiklankan produk milik orang. Ini boleh apa tidak? Boleh. Ini boleh asal memenuhi kriteria syariah. Di antara kriteria atau syarat dropship boleh itu adalah, pertama, tentu produk yang dijual harus halal. Jadi semua bentuk bisnis syarat pertama itu produknya harus halal. Kalau nggak halal, meskipun mekanisme jual belinya itu boleh, ya tetap haram juga. Karena yang paling penting itu barangnya halal apa tidak. Begitu barangnya haram, ya sudah langsung kita hukumi haram. Yang kedua, penjual, baik dropshipper ataupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar. Jadi pelakunya yaitu penjual maupun suppliernya, dropshippernya maupun supplier yang punya barang, itu ketika memasang iklan harus benar-benar menjelaskan kriteria, sifat, spesifikasi daripada barang yang dia jual, termasuk harganya, ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Ini harus jelas. Ini untuk menghindari tadi itu, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan, terutama ketidakjelasan barangnya, kriterianya, sifatnya tidak jelas, itu dilarang. Di semua bentuk jual beli online ataupun tidak online, itu syaratnya adalah harus bersih dari ketidakjelasan.
Sehingga dropshipper, pelaku bisnis dropship, ketika mengiklankan, memarketingkan, memasarkan barang milik orang, itu harus jelas gambarnya, ukurannya, kemudian warnanya, sifat-sifat kriterianya, dan sebagainya, bahannya dari apa, dan sebagainya, itu harus jelas. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, memenuhi unsur ijab qabul. Ijab qabul itu yang paling inti adalah sesuatu yang menunjukkan kerelaan atau keredoan kedua belah pihak. Dan mekanismenya dikembalikan kepada pelaku pasar. Apapun yang bisa menunjukkan relanya pembeli untuk membeli dan relanya penjual untuk menjual, maka disebut ijab qabul. Meskipun diam-diaman, kita beli dari seorang penjual, diam-diaman kan nggak ngomong apa-apa. Tapi perilaku kita mengeluarkan uang untuk membayar itu bentuk yang menunjukkan kita ridho akan membeli. Dan penjual ketika menyerahkan barang, meskipun dia diam nggak mengatakan apa-apa, itu juga bentuk yang menunjukkan bahwa dia rela dan ridho menjual barangnya. Dan bentuk apapun yang bisa menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, maka memenuhi syarat ijab qabul. Dalam jual beli, dropship juga harus memenuhi itu. Itu 3 syarat penting dropship menjadi sesuai dengan syariah. Jadi skemanya begini, Ibu yang dirahmati Allah, cara kerja bisnis dropship itu kita jelaskan di dalam halaman 6 itu ya. Misalkan si A sebagai seorang dropshipper, yaitu pembisnis yang menjual barang tapi barangnya dia tidak punya, barang orang, dia iklankan, dia pasarkan. Ini A. A ini harus bekerja sama dengan pemilik barang dulu. Nggak boleh asal ngumumin, ngasal ngiklanin barang milik orang, nggak boleh. Harus izin dulu. Atau sebagian ulama membolehkan tanpa izin, tetapi ada isyarat bahwa pemilik produk itu merelakan. Misalkan ada pemilik produk meng-share barang. Umumnya kalau ada pemilik produk meng-share barang, biasanya rela nggak dijualkan barangnya? Biasanya, biasanya mau kan dibantu untuk dijualkan, meskipun tanpa mengizinkan secara lisan. Mau. Nah, itulah dijadikan dasar sebagian ulama, meskipun tidak ada izin secara tertulis atau kata-kata verbal, tapi ketika dia mengiklankan barangnya, itu tanda bahwa dia mengizinkan siapapun menjualkan barang dia atau mengiklankan barang dia. Nah, sebagian ulama membolehkan. Tapi yang lebih hati-hati adalah minta izin langsung. Saya izin ya mengiklankan barangmu, jika nanti ada pembeli nanti akan saya sambungkan ke kamu. Nah, itu yang lebih baik. Jadi akad antara A dan B, dropshipper dengan pemilik produk, harus punya akad. Akad apa? Macam-macam akadnya nanti kita akan sampaikan, ada 4 skema. Paling tidak ada kerjasama. Apakah kerjasamanya sebagai calo atau kerjasamanya sebagai sales, ya, sales atau apa aja? Nanti 4 skema kita sampaikan. Yang penting ada kerjasama, dan itu bentuk izin pemilik barang untuk dijualkan barangnya atau diiklankan barangnya oleh dropshipper ini. Nah, setelah terjadi kesepakatan antara dropshipper dan pemilik barang, maka dropshipper mulai mempromosikan sesuai dengan yang efektif menurutnya, dan rata-rata dropshipper itu akan mengiklankan barangnya secara online. Jadi jualnya online, rata-rata dropshipper itu jualnya online, bukan offline. Kemudian setelah ada konsumen yang berminat, maka dropshipper tadi itu meminta konsumen untuk membayar uang dengan jumlah yang ditentukan, yang disepakati. Setelah pembayaran diterima, maka order tersebut diteruskan kepada pemilik produk oleh dropshipper. Kemudian konsumen mentransfer uang yang ditentukan kepada kepada dropshipper, atau bisa juga kepada langsung pemilik produk.
Tergantung kesepakatan antara pemilik produk dan dropshipper. Bisa keduanya bersepakat, nanti kalau ada konsumen mau bayar, bayarnya ke kamu saja atau bayarnya ke pemilik produk saja. Tergantung kesepakatan antara keduanya. Kemudian nanti pemilik produk akan mengirim barang yang dikehendaki oleh pembeli tadi langsung ke alamat pembeli. Jadi barang tidak mampir ke siapa? Ke dropshipper, nggak mampir. Jadi dia hanya modal iklan dan modal penghubung saja. Nggak punya barang, hanya modal mengiklankan dan menghubungkan saja, dan dia dapat keuntungan dari siapa? Dari pemilik produk sesuai dengan kerjasama yang dia sepakati antara kedua belah pihak. Nah, ini pilihan yang menarik bagi kalangan yang tidak punya modal atau punya modal tapi takut ya, nanti nggak laku dan sebagainya, sehingga takut untuk membuat stok, maka nggak usah bikin stok ya, cukup mengiklankan barang milik orang, nanti kerjasama dengan pemilik produk tentang keuntungannya. Itu cara kerjanya. Dan dropship ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan dengan salah satu dari 4 skema fikih. Skema yang pertama adalah menggunakan skema ijarah. Skema ijarah berarti sewa jasa. Sewa menyewa jasa. Berarti dropshipper ini menyewakan jasa mengiklankan barang milik produser, milik pemilik barang atau penjual. Jadi berarti akadnya dropshipper dengan pemilik barang adalah akad sewa jasa iklan dan marketing. Dan dia mendapatkan fee dari situ. Apakah fee-nya ditentukan nominalnya atau berdasarkan persentase keuntungan, bebas, terserah. Mau 50-50 keuntungannya atau nominal saja ditentukan langsung, misalkan per baju misalkan dia dapat 10.000, terserah, sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dan dropshipper. Bisa juga presentasi. Dropshipper 10%, 90%-nya punya pemilik barang, juga bisa, atau 20% atau 30%, terserah. Atau bahkan pemilik barangnya cuma aku mau 10% aja, 90%-nya buat dropshipper, boleh. Boleh nggak seperti itu, Bu? Boleh, bebas. Bagian keuntungan itu bebas, sesuai dengan kesepakatan. Yang penting sama-sama ridho, sama-sama rela. Nah, jadi skema pertama adalah skema ijarah, menyewakan jasa. Jasanya dalam bentuk memasarkan barang milik produsen. Dan harus ditentukan fee-nya, harus ditentukan. Ini syarat skema ijarah. Fee-nya harus ditentukan nominalnya atau prosentasinya. Karena Nabi mengatakan, "Man istajara ajiran fal yu'limhu ajrahu." Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, tukang yang mengerjakan jasa, maka hendaklah dia memberitahukan, menentukan upahnya. Ini skema pertama. Skema kedua menggunakan skema baik salam, jual beli salam. Jual beli salam dalam Islam itu adalah jual beli yang tidak tunai, tapi pembayarannya tunai. Barangnya tidak tunai tapi pembayarannya di muka. Ini jual beli salam. Berarti kalau skema ini gimana caranya? Kalau skema ini berarti pembeli bayar dulu. Kepada siapa? Dropshipper, kepada dropshippernya. Kepada dropshippernya. Berarti dropshipper baru akan mencari barang. Dalam skema kedua ini, dropshipper tidak harus punya kerjasama dengan salah satu produsen. Jadi yang penting mau nyari barang. Jadi akadnya sama pembeli. Dropshipper akadnya dengan pembeli untuk mencari barang. Jadi akad pesanan namanya. Baik salam itu jual beli pesanan. Pembeli pesan tapi membayar di muka. Bayar uangnya di muka. Nanti dropshippernya akan mencarikan barangnya. Berarti
Dropshipper dapat keuntungan dari siapa? Dari pembeli. Di sini dalam skema ini dropshipper dapat keuntungan dari pembeli. Skema ini bisa dipakai di dalam akad bisnis dropship, yaitu skema baik salam jual beli salam atau jual beli pesanan. Jual beli pesan, barangnya belum ada tapi uangnya dibayar dulu. Setelah uang dibayarkan kepada dropship baru mencari barang. Tapi ketika mengiklankan, pihak dropship sudah harus menjelaskan kriteria barang yang dia mau jual kepada pembeli, sehingga pembeli mengatakan, ya saya mau barang yang seperti ini saya bayar, tolong carikan. Nah, seperti itu. Ini dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan salam, yaitu jual beli pesanan, maka hendaklah melakukan dengan takaran yang jelas. Jadi dropshippernya tadi menjelaskan ukuran barang yang dia tawarkan itu jelas. Wa waznin ma'lum, dan timbangannya jelas. Ila ajalin ma'lum, dan jangka waktunya jelas, kapan barangnya ada. Harus jelas. Jadi semua harus jelas, dan waktunya kapan diserahkan harus jelas, dan tempatnya juga harus jelas. Kapan waktunya, tempatnya di mana, jelas. Ini skema jual beli pesanan atau jual beli salam yang bisa jadi opsi di dalam bisnis dropshipper. Skema yang ketiga adalah menggunakan skema jual beli biasa. Nah, kalau skema jual beli, tentu dropshippernya harus punya stok barangnya. Dropshippernya harus berubah menjadi reseller, stokis. Jadi dia stok barang, ada pembeli, dia jual langsung, baik secara offline maupun online. Ini skema jual beli. Skema jual beli menuntut dropshippernya harus punya stok. Nggak bisa tambah stok. Karena skema yang dia pilih adalah skema jual beli. Bagaimana dia jual sesuatu yang dia tidak punya? Kalau skema 1 dan 2 tadi, dia tidak punya barangnya. Barangnya milik orang. Nggak boleh orang itu menjual sesuatu yang dia belum miliki. Nggak boleh. Nggak boleh. Rasul mengatakan, la tabi ma laisa indak, jangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Kalau skemanya jual beli, harus punya dulu. Harus punya dulu. Karena dia nggak bisa menjual barang milik orang, nggak bisa. Harus punya dulu. Maka skema yang kedua ini menuntut dropshippernya berubah status sebagai reseller. Ini bedanya, dropshipper sama reseller itu bedanya apa? Dropshipper itu barang nggak punya, tapi kalau reseller punya stok. Ya, kalau pilih skema yang ketiga yaitu skema jual beli, dia harus punya stok dan berarti status dia adalah reseller. Skema yang keempat yang bisa digunakan sebagai opsi di dalam bisnis dropship, di mana orang itu tidak punya barang tapi mau berbisnis, maka bisa menggunakan skema samsaro. Samsaro itu perantara atau istilah kita calo. Perantara atau calo. Perantara jual beli itu bisa mendapatkan fee, reward. Dia akan mendapatkan jika terjadi jual beli dan tidak mendapatkan jika tidak terjadi jual beli. Jadi ada namanya jual beli dengan sistem samsara atau percaloan. Nah, itu dalilnya diantaranya adalah ayat dalam surat Yusuf ayat 72. Itu jadikan dalil oleh ahli fikih bolehnya seseorang bekerja berbisnis dengan cara samsara, calo. Jadi calo atau perantara. Tidak punya barang tapi bisa dapat keuntungan. Yaitu ayat yang mengatakan qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in. Ini kan kisah Yusuf. Kisah Yusuf kan? Ketika saudara-saudara Yusuf pulang setelah menemui Yusuf di kerajaan, sengaja piala kerajaan itu diselipkan di makanan yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Nah, lalu dikatakan oleh penyeru-penyeru, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya maka akan memperoleh makanan seberat beban unta. Jadi ini upah. Ini upah.
Upah bagi orang yang bekerja sebagai perantara. Itu perantara yang menemukan barang itu. Itu maksudnya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Sirin, ulama zaman tabi'in, Imam Atha juga ulama zaman tabi'in, dan Ibrahim dan Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan tidak mengapa calo perantara itu mendapatkan upah. Jadi ulama-ulama zaman tabi'in itu mengatakan calo itu boleh dan boleh mendapatkan upah dari percaloannya, dari perantaranya. Ibnu Abbas bahkan sahabat mengatakan, la ba'sa an yaqula bi hadzal thawb fama zada ala kada wa kada fa huwa laka. Jika ada orang mengatakan, kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, jualah baju ini. Jika dapat keuntungan, maka keuntungan itu punya kamu, buat kamu. Berarti orang yang menjualkan baju itu sebagai apa statusnya? Calo, perantara. Perantara yang menjualkan barang milik orang lain. Orang yang punya baju tadi bilang kepada perantara, jualkan barang ini. Jika dapat keuntungan, maka bagi kamu. Atau jualah barang ini, jika dapat keuntungan, jika dapat harga lebih dari ini, misalkan dia mematok harga 10.000. Tapi jika kamu bisa menjual 12.000, maka 2.000 bagi kamu, nggak apa-apa. Ini kata Ibnu Abbas. Ya. Atau keuntungannya kita bagi berdua, kata Ibnu Abbas, maka nggak apa-apa. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau ada orang kerja sebagai calo, menjualkan barang orang dengan keuntungan dibagi berdua, atau penjualnya, pemilik barangnya mengatakan, jual sekian, kalau lebih dari itu maka lebihnya bagi kamu, maka itu nggak apa-apa, kata Ibnu Abbas. Berarti orang bekerja sebagai perantara, jual beli itu boleh, dapat upah juga boleh, dan itu halal. Dan ini bisa jadi skema dropship. Dropshipper bisa menempatkan dirinya sebagai apa? Calo perantara. Siapa punya barang, lalu dia minta izin. Tahu misalkan ada orang mau beli mobil, didekati, boleh nggak aku jadi perantaranya? Jadi berarti dia di apa? Dia dropshipper di sini. Dropshipper statusnya calo. Lalu si pemilik mobil bilang, ya boleh, tolong jualkan 100 juta. Kalau kamu bisa menjual 110, maka yang 10 juta buat kamu. Tapi kalau cuma 100 juta, maka kamu saya kasih 5% misalkan, atau 2% misalkan. Tergantung kesepakatan, bebas. Nah, skema ini bisa digunakan di dalam bisnis dropship. Jadi ibu kalau mau bisnis dropship, bisa menggunakan salah satu dari 4 skema ini. Nah, 3 skema nggak perlu punya barang. 1 skema yang harus punya barang, yaitu ketika memilih skema jual beli. Kalau jual beli harus punya barang, harus stok. Nah, karena nggak boleh orang itu menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi intinya bisnis dropship boleh secara fikih, dan dengan bisa memilih salah satu dari 4 skema tadi itu. Dan ini rata-rata dilakukan secara online. Orang di rumah saja lalu berbisnis secara dropship, ada saudaranya, temannya, atau perusahaan mengiklankan atau punya barang-barang lalu diiklankan oleh dia dengan izin perusahaan itu atau tanpa izin, menurut sebagian ulama membolehkan, dipasarkan, lalu ketika ada pembeli maka dihubungkan kepada yang punya pasar itu. Atau tidak dihubungkan seandainya dia menggunakan skema skema jual beli salam, pesanan tadi. Jadi dia akan mencarikan barang setelah dapat harga yang diberikan oleh pembeli. Jadi awalnya dropshipper sudah punya ancang-ancang ini, ada barang, lalu dia iklankan, ada yang membeli, maka disuruh bayar dulu sebagai syarat jual beli pesanan. Setelah itu oleh dropshipper dibelilah barang yang sudah dia bidik itu untuk dijual kepada atau diserahkan kepada pembeli. Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu bisnis dropship yang udah habis ya. Bisnis dropship yang merupakan salah satu bentuk bisnis online. Jadi kita sampai sini saja.
Adapun jual beli melalui marketplace atau e-commerce tidak mungkin bisa kita sampaikan karena waktunya terbatas. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk jual beli online ya Bu. Jual beli emas online itu bagaimana dan sebagainya itu belum kita masukkan di makalah. Tadi perkiraan bisa nyampe selesai. Yang ketiga ternyata nggak selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang COD tadi Ustaz. COD itu sebenarnya apa nggak memberikan kerugian bagi pemilik barang dan juga yang untuk jasa layanan pengantarannya? Karena kalau misalnya barang itu nggak sesuai beli, harus balik lagi ke Ustaz ya. Itu kalau misalnya pembelinya itu minta dibuka, tapi kan jasa pengantar itu nggak boleh membuka barangnya itu. Otomatis kan barang kembali lagi ke penjual. Itu kan kerugian buat penjual dan juga bukan buat si pengantar barang ini. Ustaz. Ini kalau kayak gini gimana hukumnya Ustaz? Jadi biar tidak ada yang dirugikan, hak untuk mengembalikan barang itu diambil saat memang benar-benar ada cacat, bukan karena tiba-tiba berubah seleranya terus dibalikan, ya kasihan itu kurirnya. Jadi itu berlaku ketika benar-benar ada cacat. Nah, ada cacat. Tentu yang penjual mensyaratkan cacatnya benar-benar cacat awal, bukan cacat baru. Kalau cacat di tangan pembeli kan nggak diganti juga kan? Siapa tahu kan memang cacatnya pembeli yang merusakkan kan, tiba-tiba lapor ini sudah rusak kan, nggak bisa. Makanya penjual ngasih syarat divideoin kan, terkadang divideoin biar tidak ada apa yang ditutup-tutupi. Nah, divideoin dari awal membukanya, kemudian dikirim baru diterima. Kalau COD itu kan pembelinya pengantar barangnya kan datang ke rumah, terus yang pemiliknya itu minta dibuka barangnya karena kita yang tahu barangnya seperti apa, itu nggak boleh. Harusnya boleh. Harusnya boleh. Kalau mau transaksi benar secara syariah harusnya boleh. Harusnya boleh. Ya, ketika dibuka dan divideokan, harus divideokan karena tidak cukup hanya disaksikan oleh kurirnya. Kadang-kadang kan yang pemilik barangnya nggak cukup, harus memvideokan. Ya divideokan aja di depannya kurir misalkan. harusnya kurir itu sebagai wakil dari penjual. Mestinya dia bertanggung jawab juga. Artinya barang ketika dibuka di hadapan kurir kan saksinya. Sebagai penjual langsung, berarti wakil penjual mestinya harus mau. Jadi kalau kita sebagai posisi sebagai penjualnya, mestinya kurir harus kita kasih hak atau tanggung jawab untuk melihat juga. Jadi kalau pembeli mau membuka di depan kurir, mestinya kita harus bolehin. Nggak apa-apa, kamu saksikan. Kan lebih bagus seperti itu daripada video. Video bisa direkayasa, malah jauh lebih aman. Kurirnya yang diminta untuk menyaksikan langsung pembukaan barang. Buka di hadapan kurir. Malah mestinya seperti itu. Nah, ini yang harus dirubah. Mestinya harus dirubah. Kalau ibu-ibu yang sebagai penjualnya, berlakukanlah seperti itu. Kalau penjualnya itu nggak apa-apa, dari jasanya itu, dari jasa bagaimana kurirnya itu yang mungkin dia nakal, dari usahanya nggak mau, saya nggak mau ini takutnya karena ketentuannya SOP-nya nggak boleh buka itu ibaratnya. Ya. Makanya penjualnya ambil jasa pengiriman yang mau diajak sesuai dengan aturan. Nah, saya mau kerjasama dengan kamu dengan syarat kamu jadi wakil kami untuk melihat langsung barang ketika dibuka. Seperti itu mestinya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu kalau misalnya kalau ada
Ya, kalau mensyaratkan tidak boleh dikembalikan, padahal jual belinya online. Kalau jual belinya tidak online, oke, nggak masalah, karena sudah melihat langsung. Kan kata Nabi, barang siapa yang membeli barang yang tidak dilihat, maka dia punya hak khiyar, punya hak untuk apa? Mengembalikan jika tidak sesuai dengan kriteria. Itu harus diberikan. Kalau tidak sesuai dengan syariat jual belinya. Dana kita tidak dikembalikan oleh si penjual. Artinya nggak sesuai dengan speknya, makanya kalau saya beli online itu terus terang 90% banyak kecewanya. Iya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spek yang dia pertontonkan, yang dia promosikan. Sehingga saya suka kasih note di sana. Ini sesuai dengan yang Anda ya iklankan ya. Kalau nggak sesuai saya akan kembalikan loh. Nah saat kita kembali kita harus bayar ongkos kita untuk kembali. Jadi double ongkos gitu. Kita harus kembalikan kita harus ongkos gitu. Makanya saya lebih condong datang langsung ambil. Selama ini ongkir ditanggung pembeli, mengembalikan. Ya, berarti di antara yang harus diperbaiki mestinya, di antara hal yang harus diperbaiki, karena jika cacat itu cacat dari penjual, maka ongkir pun harus ditanggung oleh penjual. Ya, itulah suka dukanya jual beli online ya, jual beli online. Makanya kita kalau pengen 100% sempurna ya susah. Makanya kita harus kadang-kadang siap-siap juga sedikit kecewa. Jadi kita memaksa diri kita untuk rela dan ridho. Kalau mau beli online, ya sudah harus siap-siap kecewa. Tapi kalau benar-benar cacatnya itu berat, Bu, baik dibalikan aja. Tapi kalau sedikit-sedikit ya kita memang mau nggak mau harus rela. Itu resiko dari beli online. Ya. Dana kita mereka sudah pegang. Ya. Dana kita kan mereka sudah keep. Ya. Nggak mau dia transfer gitu, transfer ulang nggak mau. Kebanyakan seperti itu. Ya. Harusnya yang syariah, yang sesuai dengan syariah, ya kembalikan penuh, full. Barang balik tanpa harus ada biaya yang dibebankan oleh pembeli, karena kerusakan memang kerusakan dari awal, bukan kerusakan di tangan pembeli. Itu mestinya kalau syariah. Ya nggak apa-apa lah itu yang terjadi sekarang. Kalau ibu-ibu jadi pebisnisnya ya lakukanlah yang sesuai dengan syariah. Ya, makanya kalau mau beli online siapkan keridoan dan kerelaan jika ya memang harus begitu. Kalau enggak ya takutnya malah nggak berkah kan. Ya kalau mau beli online ya memang harus siap-siap untuk sedikit kecewa. Karena tidak semua pelaku pasar sekarang itu benar-benar mau komitmen dengan syariah, itu masalahnya. Sementara kita ingin kemudahan kan? Kita semua ingin kemudahan, Bu. Ibu masih mau ke pasar? Oh, saya masih mau. Oh ya, luar biasa berarti, hebat. Hebat berarti. Karena sebagian ibu-ibu kan males di rumah aja pakai handphone, pakai gadget, udah barang datang. Itu masalahnya. Ya sebagian orang kadang nggak punya waktu untuk keluar, ingin kemudahan. Tapi karena ingin kemudahan ya memang harus menanggung resiko sedikit kecewa. Sedikit kecewa. Sama itu juga sambil interaksinya itu ada jalin komunikasi ukhuwah ya. Ya, itu online itu memang menghilangkan ukhuwah. Kalau jual beli langsung ada interaksi, ada ukhuwah dan menghindari ketidakjelasan tadi. Jelas barang kita lihat langsung. Ya, nggak ada lagi yang ditutupi ya. Jadi jauh lebih baik. Ya mudah-mudahan ibu dikasih kesehatan dan terus bisa semangat ke pasar. Luar biasa. Pilihan ya. Pilihan itu ya. Pilihan dipicu oleh kekecewaan. Ada lagi, Bu? Ada lagi nggak ibu-ibu? Dilalanya kan para pelaku penjual itu, artinya pelaku objek penjualnya itu kebanyakan yang boleh dikatakan mohon maaf non muslim.
itu kan juga satu kendala. Iya, kenal. Sampai saya suka bilang kalau misalkan lagi kecewa gitu, saya bicara bahwa memangnya akan hidup selamanya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada depresi. Iya. Iya. Ini betul lihat ya. Iya. Iya. Amin, amin. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Udah. Baik Ibu sekalian, cukup sampai sini materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.